tanggal 30 Desember menjelang tahun baru pergantian tahun. Mohon izin, saya perkenalkan diri. Saya Agung selaku regulator dari Metagame yang kebetulan kemarin hari Selasa saya mudik ke kampung halaman yaitu di Kota Ngawi. Berhubung Ngawi dan Madiun itu jaraknya dekat, jadi saya menyempatkan diri untuk kenalan langsung dengan Bapak Ibu semua sekaligus silaturahmi ke Kota Madiun untuk mendiskusikan apa itu Metagame, apa itu Poisan, dan bagaimana proyeksi ke depannya. Seperti itu. Baik, untuk sesi hari ini mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang fundamental, tentang Metagame dan Poisan dan legalitasnya seperti apa. Kalau untuk marketing plan nanti saya serahkan kepada teman-teman leader yang ada di sini untuk menduplikasikan ke bawahnya seperti apa. Seperti itu. Saya berbicara dari Metagame dulu. Metagame ini saya di sounding lebih kurang 2 bulan yang lalu oleh CEO-nya Poisan, Bapak Edwin yang berada di Kota Bandung, untuk meeting dengan saya, dengan Mas Angga di Bandung. Beliau menjelaskan tentang Poisan panjang kali lebar, ya kan? Setelah saya evaluasi lebih kurang 2 minggu, saya akhirnya memutuskan untuk membuat platform Metagame sebagai bisa dibilang agent untuk pendistribusian airdropnya Poisan Coin KIC seperti itu. Jadi Metagame ini bisa dibilang sebagai platform airdropnya KIC. Penunjukan langsungnya yaitu dalam bentuk surat perjanjian B2B, saling kerjasama antara PT to PT seperti itu. Nah, kerjasamanya sendiri itu dijalin insya Allah bulan Januari pertengahan. Legalitas dari Metagame sudah rampung dan sudah selesai. Bila mana itu sudah terjadi di atas kertas, di atas paper, di depan notaris, nanti saya akan floor untuk news B2B yang lengkapnya, yang secara sah hukum seperti itu. Jadi Metagame ini digawangi oleh saya, Agung, bersama Mas Angga, dan didukung dari teman saya yang ada di bagian keuangan di finansial. Itu yang pertama dari Metagame. Dan Metagame itu rilis per tanggal lebih kurang ya, di tanggal 8 Desember. Di 8 Desember animo dari market sudah terasa, sampai akhirnya saya pergi ke Jakarta lebih kurang 3-4 hari. Dan di Jakarta ternyata pesertanya sama membludak. Alhamdulillah platform Metagame dengan plan yang berjalan saat ini sangat diterima di teman-teman leader semuanya. Join Metagame tanggal 8 sampai berjalan 1 minggu, itu member lebih kurang sudah menampung lebih kurang 500 member. Dan sampai sekarang itu sudah berjalan lebih kurang 3 minggu ataupun 21 hari. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri di bannernya sekarang Metagame sudah mempunyai member 6.018 member per hari ini, per detik ini. 6.018 member berjalan hanya 21 hari. Dengan tingkat untuk playnya ataupun untuk mendapatkan airdrop, teman-teman di lapangan sudah tercatat 2.222 per hari ini yang play. Walaupun tadi ada kendala di server, saya sampaikan di grup tadi, saya meminta maaf atas keleletan server. Terus akhirnya saya langsung upgrade lagi dari 4 server jadi 12 server. Plus saya perpanjang lagi untuk waktu untuk ngeplay. Jadi hari ini tadi ngeplaynya itu dari jam
11 sampai jam 1, sehingga ada penambahan sampai angka 2222 per hari ini, seperti itu. Dan kalau untuk apa lagi ya? Saya rasa itu dulu sih kalau untuk Barat 6.020 sekarang. Seperti itu. Jadi metagame ini tadinya mau dipakai KIC tuh KIC, Khoisan tuh Khoisan, bayar Khoisan, WD Khoisan, seperti itu. Tapi setelah melalui diskusi panjang dan lebar, akhirnya diputuskan menggunakan USDT dulu. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya pumping di market yang terlalu tinggi, seperti itu, sehingga mempersempit teman-teman untuk keeping ataupun mempunyai Khoisan sebanyak-banyaknya, sehingga kita ciptakan platform metagame ini menggunakan USDT to USDT. Tujuannya ada dua. Yang pertama, biar teman-teman banyak dulu nih meng-hold C, ya kan, walaupun dari platformnya metagame. Terus yang kedua, biar teman-teman pada saat Natal sudah lewat, tinggal menjelang tahun baru dan lebaran, bisa menikmati hasil dari airdrop Khoisan Coin ataupun KIC dalam bentuk USDT dulu, sehingga bisa keeping untuk make money dulu lah Pak, seperti itu. Itu lebih kurang seperti itu. Terus kemudian bagaimana untuk progres kedepannya dari metagame sendiri? Insya Allah hari ini saya pulang ke Bandung, segera membereskan untuk yang gamenya. Gamenya itu jadi saya sudah siapkan untuk tampilan gamenya, yaitu mungkin teman-teman yang sudah bergabung di grup nasional itu sudah mengetahui update walaupun kisi-kisinya gitu Pak ya, yaitu nanti untuk playnya itu ada main game, tapi gamenya ya tetap ringan, cuma ngelus-ngelus dok doang, ngelus-ngelus dok doang seperti itu, ngelus-ngelus dok ya kan. Nanti kalau sudah 20 hari itu embryo yang ada di doknya itu akan semakin bertumbuh. Setelah play 40 hari akan semakin besar. Setelah play 60 hari, dok menetas dan menjadi NFT. Dan NFT-nya bisa diperjualbelikan di platformnya Khoisan. Karena platformnya Khoisan itu sudah mempunyai market sendiri untuk penjualan NFT. Jadi double income, dapat Khoisan juga ya, dapat NFT-nya pun iya, seperti itu. Dan itu insya Allah saya akan update secepat mungkin. Insya Allah di bulan Januari itu sudah bisa rilis untuk yang game lulus dong. Jadi double income Bapak Ibu ya, triple malah. Dapat USDT iya, dapat KIC iya, walaupun di swipe lagi ya ke USDT, plus dapat NFT. Seperti itu. Makanya nanti untuk yang menjelang NFT rilis ini legal saya harus rilis terlebih dahulu, karena untuk NFT itu sudah diperbolehkan oleh Kementerian Pariwisata seperti itu. Dan dari pihak metagame itu sudah menunjuk lawyer ataupun notaris untuk selalu mengawal jalannya metagame sampai mencapai titik akhirnya itu Khoisan listing di Biden, seperti itu. Dan insya Allah saya sudah punya rencana untuk metagame sendiri akan punya game di luar gamenya Khoisan yang ada sekarang. Tapi Khoisan punya game RPG yaitu Koi Tarung. Nah, metagame punya game juga, tapi belum saya mau bocorin dulu seperti itu. Yang saya bocorin cuma di game ringannya yaitu lus dok keluar NFT seperti itu. Tinggal tunggu update saja. Pokoknya gamenya apa? Lus dok. Ini masih di bawah umur semua.
Lagi tuwek dolanane. Ngelus-ngelus ndok dapat duit seperti itu. Saya baca guyu sih atau ngomong pendoke iki. Mantap. Mantap. Oke, terus kemudian untuk yang fundamental yang kedua, tadi kan saya berbicara ke metagame-nya dulu, sekarang saya berbicara tentang Khoisan dan legalitasnya. Nah, Khoisan ini dibangun lebih kurang dari tahun 2018. Mereka, Pak Edwin dan tim sudah membangun Khoisan ini. Diawali dari lebih kurang 40 developer ataupun 40 programmer yang stay di Bandung untuk membangun dari sisi blockchain-nya, terus kemudian web official, terus kemudian gamenya itu memakan waktu lebih kurang 2 tahun. Kan biayanya banyak kok untuk bikin game dan mendevelop sampai 40 manpower ataupun 40 titik. Ya, biayanya sangat besar sekali karena tidak di belakangnya Khoisan itu ada Arta Graha. Mungkin Bapak Ibu semuanya tahu Arta Graha yang punya siapa, yaitu orang yang di belakang Khoisan. Makanya saya berani fight habis-habisan di sini bersama Mas Angga karena saya pun melihat di belakangnya Khoisan gajah juga seperti itu. Jadi saya harus benar-benar bermain rapi, bermain seprofesional mungkin untuk melayani permintaan dari Khoisan mendistribusikan KIC seperti itu. Ini kalau dilihat grafiknya semakin hari semakin bertambah, semakin menit semakin bertambah. Tadi berbicara 6.018, sekarang sudah mencapai 6.020. Luar biasa. Artinya berhasil Pak ya. Nah, saya mau tanya, untuk marketing plan metagame menarik gak sih? Ada kendala nggak untuk teman-teman yang ada di sini semuanya? Belum ada kendala. Nggak ada ya, kecuali cuma kendalanya di trouble di tadi ya, serentak itu aja ya. Nah, dan itu insya Allah sudah teratasi per hari ini. Terus berbicara Khoisan lagi, intermezzo aja tadi. Metagame saat metagame lagi. Khoisan sudah mempunyai game yaitu Khoisan Koi, ya kan? Itu sudah bisa di-download di Play Store juga, dan pengikutnya ataupun downloadernya itu kalau tidak salah update saya terakhir lihat itu sudah di angka lebih kurang ya 13.000 downloader, dan yang aktif bermain game di Khoisan itu lebih kurang 7.000-an lebih, at least 8.000, kurang lebih 8.000 lah. Jadi memang transaksi dari Khoisan ini sudah cukup padat seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah legalitas dari metagame. Insya Allah Januari sudah rilis PT-nya metagame sendiri. Jadi metagame berdiri mempunyai entitas biar teman-teman di lapangan juga nyaman ketika memasarkan platformnya metagame ini. Seperti itu. Metagame rilis, entitas rilis Khoisan tadi sudah saya sampaikan secara sekilas. Kalau mau mengakses Khoisan secara web official itu ada di khoisanworld.com, itu semua informasinya jelas dan lengkap. Terus kemudian metagame juga saya sudah paparkan. Nah, kemudian event di Januari ini ada event dari metagame yaitu gathering. Gatheringnya itu bersyarat yaitu untuk level manager C. Mungkin dari Bapak Ibu semua di sini yang sudah achieve di level manager A ada? Ayo ngaco. Luar biasa. CC mungkin? Manager A. Konowi loh. Terus gak fokus loh. Jawabannya betul gitu. Ya, mungkin sudah ada yang chip di manajer A, ya kan? Dan
Saya rasa saya pulang dari sini minggu depan target manajer A dari Madiun harusnya bisa lebih dari 8 orang ataupun 10 orang ataupun bisa lebih baik. Harus Amin. Bawah umur harus semua. Berarti kalau ada penambahan manajer A 12, at least harusnya ada penambahan manajer B itu setidaknya 3 sampai 4. Ya. Semangat ya. Semangat luar biasa. Oke, terus kemudian gathering sudah. Nah, gatheringnya sendiri diadakan di mana? Insya Allah di Kota Bandung. Kemarin dari tim official kita sudah cari tempat. Pokoknya gatheringnya ada di Kota Bandung, karena Bandung itu kota yang ngamenin. Seperti itu. Oke, sekarang masuk sesi tanya jawab sekilas ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk bagi siapapun Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya langsung jawab. Berbeda, si A, si B, si C. Oke, prospek tiga-tiganya. Harus ada lebih kurang di atas 10 akun dan total akumulasinya itu yang ngeplay itu per hari harus ada setidaknya 100.000 jumlah balance KIC yang ngeplay, jumlah omset lah. Jumlah omsetnya itu per harinya yang ngeplay setidaknya harus ada 100.000 dan 3 direct downline kita ini harus mempunyai sama seperti kita 10.000, 10.000, 10.000. Kita bisa qualified manager A seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk naik menjadi manajer B? Kita cukup mempunyai 3 direct manager A di bawah kita. Nah, kalau untuk manajer B ini bisa membaca kedalaman dari bawah manajer A-nya, misalkan di level kedua atau level ketiga seperti itu. Sampai kedalaman berapa? Tak terhingga. Jadi mau di kedalaman 15 baru ada manajer A, itu tetap kita sebagai manajer B seperti itu. Tapi syaratnya harus ngeplay direct sponsornya itu untuk menjadi A. Nah, kasus contohnya kemarin Pak Jo ya, seharusnya Pak, karena misinfo Pak ya, misinfo Pak Jo sudah punya 3 direct sponsor langsung dan 3-3-nya balance-nya sudah 10.000 dan jumlah KIC-nya itu sudah mencapai 100.000, tetapi tidak qualified. Kenapa? Karena ada 1 username yang nggak apply di hari tersebut. Agaknya suka ya. Jadi bonus 0,5%. Bisa ya, ada telurnya mengkerut langsung. Makanya untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, saya sarankan kita sponsori harusnya lebih dari 3, at least 5 lah. Jadi 3 untuk kewajiban, 2 ini untuk jaga-jaga. Seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk menjadi manajer A syaratnya harus saldo kita setidaknya 10.000 dan ngeplay ya, mempunyai 3 direct sponsor yang saldonya sama 10.000 juga dan 3-3-nya harus ngeplay plus jumlah jaringan itu harus 10, berarti kalau 100.000 sudah pasti 10 sih memang, dan balance di bawah harus ada setidaknya 100.000 KIC, itu kita qualified sebagai manajer A. Nah, bagaimana cara naiknya untuk menjadi manajer B? Kita cukup mempunyai 3 direct sponsor yang berbeda. A, kita naik ke B. Seperti itu. Lebih banyak yang A itu semakin bagus karena untuk jaga-jaga, untuk jadi ban serepnya seperti itu. Mungkin pertanyaan Bapak terjawab? Jawab. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Beno ada yang mau dipertanyakan Pak? Misalkan sudah jadi manajer A, nah, itu nanti kalau misalnya di bawah kita tuh ada yang ditarik satu depositnya, kamu masih ngeplay kan? Deposit yang utamanya 100 ya, gitu, yang 100, yang 10 KIC misalnya,
kan tinggal yang pakai jobnya. Nah itu kalau tarik modalnya gimana? Apa jabatan manajer hanya turun? Turun gitu. Jadi edukasinya adalah pertahankan saldo KIC setidaknya 10.000 KIC khusus untuk direct sponsor. Itu edukasinya. Syarat Karena kalau ditarik kasusnya nanti ada kasus lain lagi sama seperti itu Pak. Itu kasusnya Pak Juven. Itu kasusnya Pak Juven sama. Dia mempunyai lebih kurang beberapa direct sponsor, harusnya kalau di hari itu karena kemarin dia narik saldo, hari ini dia tidak boleh. Case kejadiannya seperti itu. Nah, jadi pertahankan saldo KIC setidaknya 10.000. nggak memenuhi syarat ya. Kalau ditarik kan nggak memenuhi syarat. Terjawab Pak ya? Sudah. Oke, mungkin dari yang lain yang ada di belakang Pak. KIC Metagame ini bukan akan sih, sudah berprogres untuk pendirian entitas karena itu yang paling pokok dan penting. Seperti itu. Ujungnya kemana sih Metagame? Ujungnya lari ke Web3. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau menseriusi Metagame ini, insya Allah kita bareng-bareng tahun 2023 kita menjadi miliarder sama-sama berkat Metagame menggunakan Web3. Karena kunci pokoknya di Web3 adalah begitu pool menjadi naik 2 kali lipat. Contoh, saya kasih contohnya saja. Contoh di pool ini, pool awalnya 10.000. Besok pool itu sudah menjadi terisi 20.000. Maka harga per satu koin itu naik 5 kali lipat. Itulah Web3 dan itulah DEX. Oke, saya ulangi. Contoh, hari ini poolnya itu ada 10.000 USDT kata-kata, ya kan? Besok poolnya bertambah menjadi 200 kali lipat, ya kan? 100% ataupun 200%. Pool besok menjadi 20.000 USDT, maka harga KIC itu akan naik 5 kali lipat. Itulah keuntungan dari teman-teman bermain Web3 dan DEX. Jadi naik nanti begitu sudah rilis Web3-nya, silahkan trading di DEX dan itu keuntungan di depan mata teman-teman. Jadi manfaatkan, keep KIC sebanyak-banyaknya untuk saat ini. Jadi untuk saat ini saya pun menyisihkan KIC sebagian saya WD dalam bentuk USDT karena butuh biaya operasional, butuh jalan juga. Saat ini level saya masih grade A juga, belum naik-naik, makanya saya terjun juga ke Madiun supaya cepat naik. Saya juga sama, masih kejar grade B juga, dan alhamdulillah per hari yang saya rasakan dalam lebih kurang 1 minggu ini penghasilan saya tidak kurang dari $30 per hari. Berarti at least itu lebih kurang 500.000 satu hari sehari. Baru berjalan 21 hari. Seperti itu. Memang saya bagian orang awal juga yang membangun, dan jaraknya dari saya ke Bapak Ibu semua di sini tidak jauh kan gapnya. Seperti itu. Kalau saya bisa, Pak Jo bisa, Pak Danu bisa, pasti Bapak Ibu yang ada di sini pasti semuanya bisa. Dan harapan besar saya, kita tidak berjumpa di sini saja, tapi bulan Januari kita berjumpa lagi di event Gathering Manager C di Bandung. Tepuk tangannya mana? Kasih motivasi untuk diri kita. Harus lolos nih Gathering. Insya Allah pasti bisa. Jadi motivasi terbesar untuk target di bulan Januari harus berangkat ke Bandung karena biaya akomodasinya insya Allah akan ditanggung oleh Metagame dan Koisan. Jadi Pak, saya sudah qualified manager C
C, ya kan? Mana datamu, tak kasih tiket, tak kasih uang saku. Tinggal berangkat aja. Nanti hotel, segala fasilitas mungkin 2-3 hari nginep di Bandung karena ada sekalian event catering plus event fast track untuk percepatan seperti itu, Pak. Dan kabar baiknya ini good news yang harus saya bacakan. Kemarin saya sudah diskusi dengan teman yang ada di Malaysia, dengan rekanan di Malaysia. Metagame sudah rencana membuka kantor di Malaysia dan itu kantornya kantor fisik bukan kantor virtual. Karena Metagame sudah menunjuk orang yang ada di Malaysia untuk menjadi perpanjangan tangan Metagame untuk menyebar ke Malaysia. Jangan Malaysia terus yang masuk ke Indo. Kali dong kita harus masuk Malaysia. Dan insya Allah itu targetnya di bulan Januari orang dari Metagame akan ke KL itu untuk mengurus PT. Jadi Metagame punya PT di 2 negara. Malaysia punya, Indonesia juga punya. Seperti itu. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, saya pengen diskusi 2 arah. Kalau 1 arah kurang menyenangkan. Penghasilannya gimana? Untuk percepatan penghasilannya dari apa? Koinnya. Untuk percepatan penghasilan dari koin menggunakan platform marketing plan, Komponi, ada lagi. Kompon itu. Kompon. Setiap plan. Selain menjalankan network ya kompon. Kompon. Seperti itu. Karena bonus 0,5% ya itu kan dibayar dari balance yang ngeplay. Contoh, hari ini balance saya 10.000. Ketika saya ngeplay, Bapak sponsornya ya ceritanya ini, kan Bapak dapat 50 KC 0,5%, ya kan? 1 minggu kemudian grup saya berkembang, terus kemudian saldo saya berubah menjadi 30.000 contohnya, ya kan? Begitu saya play, Bapak kan ngeplay juga ya pasti, ya kan? Bapak dapat 0,5% dari 30.000 saya. Berarti kan Bapak dapatnya 150 KC. Dan semakin hari, mungkin teman-teman perhatikan di tabel bonus sponsor, semakin hari pasti semakin naik bonus sponsornya. Kenapa? Karena Metagame membayarkan bonus itu dari balance saldo, bukan dari modal awal 100 dolar tadi, tapi semakin bertambahnya saldo balance KIC, itulah yang membayarkan dari saldo KIC seperti itu. Oh, berarti penghasilannya hanya dari direct sponsor aja ya? Ada 4 bonus. Ada airdrop itu dari reward yang play. Oh, untuk peningkatan KIC-nya itu? Ya, betul. Dari direct sponsor aja berarti ya? Itu dari sponsor. Yang paling besar itu dari bonus manager, Pak. Nah, manager A, B, sampai F itu yang bersyarat. Nah, bersyarat yang paling berat, bukan berat sih, yang paling banyak itu hanya di manager A saja. Kalau A terlewati, duplikasi ke bawah 3, ya kan, kita naik B, 2 layernya duplikasi lagi, kita naik ke grade C. Dan grade C, insya Allah penghasilan per harinya itu tidak kurang dari 50 dolar per hari. Seperti itu, tidak kurang 50 dolar per hari, setidaknya 800.000 per hari. Seperti itu grade C. Berarti kalau 1 bulan lebih kurang 25 juta rupiah. Pak. Jadi kalau manajer A itu, kalau kata Mas Angga, tingkat kegantengan dan kecakapannya itu naik 10%. Ya kan? Kalau naik ke manajer B itu naik 20%. Kalau C itu naik jadi 30%. Level kegantengan dan kecakapannya. Ayo Pak, nanya lagi nih Pak. Misalnya gini Pak, misalnya dari kita direct sponsor ya Pak ya. Nah sponsor yang di bawah kita berkembang jauh lebih cepat misalnya. Terus untuk levelnya apa akan terjadi? Kalau Bapak cuma sponsori 2 pasti kena break. Pasti kena break. Jadi stagnan.
income sih tetap dapat, tapi dari bonus yang ketiga, bonus manager itu nggak dapat. Oh, berarti hanya bonus manajernya nggak dapat, Iya. tapi semuanya masih tetap Dapat. jalur ya? Dapat. Karena yang paling besar itu di bonus manager. Seperti itu. Tapi kalau Bapak set line-nya ini lebih dari 3 dan semuanya qualified, ya udah Bapak siap-siap menjadi miliarder tahun 2023. Ada lagi Pak? Nggak ada. Nggak ada, cukup ya? Oke, sip. Mungkin dari ibunya ada pertanyaan? Dari Mbaknya? Belum. Mungkin dari Bapak? Pokoknya tembak A, beres Pak. Tapi sebelum ke sini saya mampir ke teman. Karena dia juga senang bermain seperti ini. Ya. Tapi juga ada. Cuma saya kan betul mendengarkan tapi hanya sekilas. Iya. Tapi ya tapi saya bukan dia tertarik. Itu resmi dari Indonesia ya Pak. Resmi Pak? Iya. Resmi? Iya. Resmi. Yang nge-develop orang Surabaya dan Ngawi. Orang Surabaya siapa? Mas Angga. Orang Ngawi siapa? Saya. Dan untuk yang developer Koisan Coin itu dari orang Bandung. Jadi semuanya memang pure karya anak bangsa. Dan Koisan Game ini pernah di review oleh Elon Musk. Oh, ya. Pernah Ya, review Pak. untuk Koisan Game. Satu lagi nih. Pak, tanya Pak. Udah, Terima cukup. kasih. Ya. Kalau masalah multi akun gimana Pak itu Pak? Multi akun kita tidak log untuk email Pak. Kita tidak log untuk email, kita tidak log untuk nama, kita tidak log untuk nomor handphone. Yang di log cuma username, karena username harus di log, harus unik. Oh, berarti kalau untuk multi akun nggak jadi masalah? Tidak jadi masalah. Oh ya, satu lagi yang ketiga lagi. Metagame ini sudah keeping 52 juta KIC. At least kalau dirupiahkan, kalau dipukul harga flat dengan harga 150 perak per 1 KIC, Metagame ini sudah mempunyai kolateral 7,5 miliar. Jadi tenang aja. Luar biasa ya. Prosesnya dong. Dan satu-satunya bisnis network yang punya kolateral adalah Metagame. Saya pastikan itu. Seperti itu. Makanya pede. Pede. Makanya pede Pak. Ya kan? Pak Juni kayaknya bulan minggu depan udah ready. Jadi masih A, ya kan? Minggu depan sudah semuanya. Min. AB Bapak. Pokoknya menang-menangan. Pokoknya menang-menangan, ya kan? Saya tinggal mantau grupnya Pak Jo. Tarik ke masjid.